untuk sambil saya siapkan ini paparan sedikit, saya siapkan untuk baik, Bismillah. Mas Sekti, Mas Roni, Mas Arsad, ada Mas Puji juga yang hadir. Sebetulnya saya undang semuanya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menyusul ya. Tapi mohon izin ini saya mulai saja sesuai dengan rencana waktu kita biar optimal. Jadi setelah kita rapat terakhir kemarin, kita ada rencana untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang rencana bisnis kita dan langkah-langkah apa selanjutnya yang perlu kita persiapkan. Nah, saya mohon izin juga menginisiasi lebih awal untuk memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang perlu dilakukan dan disiapkan, serta apa saja komponen struktur infrastruktur yang nanti kita perlu siapkan gitu. Nah, dari diskusi sebelumnya, pemaparan dari Mas Ega dari Virtu, kita sudah mendapatkan gambaran dari platform yang kita akan bangun itu, apa saja fasilitas yang ada di dalamnya, fitur-fiturnya, baik yang terkait dengan kebutuhan keorganisasian atau kelembagaan, kemudian accounting, dan fitur dari usaha yang mau bisa dikembangkan yang berbasis pada platform. Jadi kita sudah ada gambaran itu. Nah, untuk bisa mengoperasionalisasikan itu semua, kita perlu lakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini yang saya ingin paparkan. Jadi sebetulnya kalau misalnya waktunya memadai, saya ingin menjelaskan secara lebih detail mengenai platform kita. Kemudian setelah itu kita bicara struktur kepengelolaannya, kemudian sistem pengelolaan usahanya dan budgetingnya. Ini saya coba untuk fokus dulu pada sistem pendukung kita, supporting kita, yaitu di platform. Adapun nanti yang terkait dengan rencana bisnis atau program kerja untuk operasinya, saya kira nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini sebagai trigger untuk biar menjadi stimulan awal kita bisa beroperasi, platform yang kita coba untuk jadikan sebagai lokomotifnya gitu. Karena kalau kita agak sedikit ideal bicara tentang membangun kooperasi yang ideal, pasti kita akan butuh sekali effort yang juga diperlukan keterlibatan keaktifan dari seluruh komponen anggota kita maupun pengurus. Bukan saya pesimis, tapi melihat berbagai kesibukan dan kondisi rekan-rekan yang lain, kayaknya cukup ya text time ya untuk mengimplementasikan hal-hal yang ideal. Nah, sebagai langkah awal breakthrough kita agar bisa mulai jalan gitu, ya kita yang kita support sementara di platformnya, karena nanti ini yang akan mengkoneksikan berbagai kegiatan. Nah, mungkin juga sebagai pengantar bahwa platform ini hanya alat gitu, teman-teman semuanya, hanya alat saja yang nanti akan menjadi mediasi dari berbagai kegiatan yang kita lakukan. Jadi ini bukan bisnis kita, platform ini bukan bisnis kita. Platform ini adalah bisnisnya perusahaan Virtu Teknologi. Kita hanya menggunakan saja instrumen yang dimiliki oleh Virtu Teknologi itu untuk aktivitas kita. Itu prinsipnya di situ. Jadi kita akan menggunakan teknologi sebagai media supporting aktivitas koperasi kita. Nah, kemarin kita sudah mendengar ada dua
ada dua sistem yang ditawarkan gitu ya, ada core sistemnya, kemudian ada supporting sistem fiturnya yaitu Android Mobile yang nanti bisa untuk memediasi berbagai aktivitas kita. Nah, saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut karena ini sudah kita terima sebelumnya. Nah, ini ada yang bisa kita lihat sebetulnya dari melengkapi dari apa yang kemarin disampaikan oleh Mas Ega, yaitu coba saya buka bisa nggak ya? Kalau bisa ya kita lihat. Oh bisa. Ini yang kemarin dipaparkan oleh Mas Ega. Nah, ini saya kembali munculkan sebagai sekedar mengingatkan saja bahwa kegiatan-kegiatan yang nanti kita lakukan yang berbasis pada aplikasi atau platform yang sudah tersedia di dalam aplikasi ini, ya seperti ini. Saya nggak perlu mengulang lagi, hanya memperlihatkan saja bahwa nanti dalam aktivitas kita bisa melakukan kegiatan transaksi keuangan yang terbatas, eksklusif bagi anggota saja. Karena tentunya kalau kita buka secara inklusif akan berhadapan dengan regulator dan otoritas. Jadi kita batasi saja untuk lingkungan keanggotaan, baik itu transaksi pembayaran maupun untuk kegiatan bisnis, e-commerce, shop, toko online, online shop, kemudian juga beberapa multi-biller yang ada di dalamnya. Ini yang terkait dengan pengembangan bisnis. Nah, nanti untuk pengembangan transaksi keuangan, misalnya kita ada pembiayaan dan sebagainya, nanti kita modelnya adalah menggunakan P2P. Jadi misalnya Kopkun punya usaha simpan pinjam gitu, nah kita bisa menggunakan resources atau produk yang dimiliki oleh Kopkun misalnya, tapi media untuk mempertemukan antara Kopkun, usaha unit simpan pinjam dengan anggota kita, itu melalui media kita. Itu maksudnya. Jadi kita nggak memiliki unit usaha sendiri, kita hanya memediasi saja. Nah, nanti kita ada perjanjian dengan Kopkun terkait dengan fee admin. Jadi ketika nanti terjadi closing, misalnya dibiayai dengan sistem misalnya katakanlah kepotong gaji misalnya, nah, kita nanti dapat fee, ya dapat fee dari setiap transaksi yang menggunakan dari aplikasi kita. Jadi kita sendiri nggak punya unit usaha dan nggak perlu izin. Kita nggak perlu izin karena ini eksklusif ya, dan kita memfasilitasi anggota kita untuk mendapatkan layanan dari koperasi lain. Nah, kalau di dalam peraturan perundangan koperasi itu ada yang namanya kerjasama antar koperasi. Itu prinsip yang ketujuh dari prinsip koperasi yang ada di dalam undang-undang koperasi kita nomor 2592 itu menjadi payung ya dalam kerjasama antar koperasi itu diperbolehkan. Jadi kita menyediakan fasilitasnya, sedangkan koperasi lain nanti yang akan mendukung layanannya. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Ini terkait dengan transaksi, contoh transaksi nanti yang kita bisa sediakan. Nah, kemudian sebetulnya kita nanti di awal itu lebih pada campaign bagaimana kita mensupport aktivitas alumni untuk sivitas akademik juga untuk melakukan gathering dan sekaligus menjadi agregator. Kita akan mengumpulkan alumni-alumni yang tersebar ini dalam bisa mendownload ya dari program kita dan kemudian mereka mengisinya untuk kemudian menjadi member ya, untuk menjadi member baik member cafe itu sendiri maupun member koperasi kita. Nanti ada pilihan apakah mereka mau bergabung ke koperasi. Kalau nggak bergabung juga nggak apa-apa, berarti mereka bergabung sebagai anggota alumni FE saja gitu ya. Dan nanti kita akan kembangkan bahwa ini bisa juga nanti disediakan untuk fakultas yang lain itu bisa. Nah, kita bisa membuat turunan ya derivatif dari program itu untuk bisa digunakan oleh fakultas lain atau oleh alumni yang lain itu bisa. Nah, nanti beberapa kemudahan kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Ega, saya nggak perlu kembali jelaskan. Ini hanya saya scanning saja.
Jadi nanti mereka akan mengisinya dan kemudian mereka terdaftar sebagai anggota alumni, kemudian mereka nanti akan memilih apakah akan bergabung ke koperasi atau tidak. Nah, nanti di situ kita bisa dapatkan database dari alumni kita, alumni Fakultas Ekonomi terutama, dan nanti yang bergabung berapa dan sebagainya nanti ada di dashboard. Ini dashboardnya bisa customize ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini hanya contoh saja. Nah, ini kemarin juga dijelaskan oleh Mas Ega bagaimana keterjangkauan, kemudian outreach, kemudian kemudahan akses dan sebagainya. Keamanan saya kira nggak perlu saya jelaskan. Nah, kemudian juga nanti kegiatan yang bersifat untuk melayani anggota, baik terkait dengan bantuan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, itu nanti juga bisa kita sediakan di dalam itu. Nah, nanti ada kegiatan bisnisnya, ya, bisnisnya ini yang berbasis pada payment atau berbasis pada trading atau berbasis pada marketplace. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman sudah ini ya agak sudah familiar lah terkait dengan online shop. Bedanya online shop, marketplace, e-commerce gitu ya. Ada apa digital market itu ya beda-beda tipis ya, tapi ada konteks yang berbeda ya. Misalnya kayak toko online misalnya itu berarti yang melakukan kita sendiri, berarti nanti ada unit ya, ada unit usaha. Tapi kalau marketplace itu kita hanya menyediakan lapaknya saja, yang jualan orang lain itu maksudnya nanti gitu. Ya, tapi saya kira sudah cukup paham ya teman-teman. Nanti kita bisa petakan mana yang menjadi unit bisnis kita, mana yang kita sediakan hanya layanan di platformnya saja. Nah, kemudian potensi-potensi yang bisa kita create, ya potensi bisnis yang bisa kita create, ya ini kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Ega, baik dari anggota maupun dari non anggota. Jadi itu bisa kita create. Nah, kemudian sistem perhitungan nanti untuk SHU juga langsung kita. Mas Bagio, maaf. Ya. Mas Bagio nun sewu, Mas Bagio slide nomor berapa ya? Apanya Mas? Slide-nya nomor berapa ya? Kayaknya dengan slide-nya sama penjelasan Mas Bagio beda ya? Enggak? Oh gitu. Ini saya pakai yang ada gambar cewek jilbab. Yang tadi diklik itu nggak keluar, Mas. Oh, udah dari tadi nggak keluar, Mas. Oh, Masya Allah. Iya, Mas. Saya kira ini. Tapi oke sih, dengerinnya juga enak. Iya, betul Mas Zaroni, benar, nggak apa-apa. Nah, ini loh maksudnya. Saya kira ini yang muncul. Aduh. Ya wes, saya lanjut ini dulu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini perhitungan SHU untuk anggota. Jadi nanti masing-masing anggota itu dengan sistem yang tersedia langsung bisa melihat dia punya SHU berapa. Tapi tentunya belum bisa ditarik, nanti setahun baru bisa ditarik. Jadi ini sebagai gambaran saja bahwa masing-masing anggota yang melakukan transaksi itu pada hakikatnya dia sedang menabung juga, karena biaya yang dia bayarkan sebagian untuk dirinya sendiri, sebagian juga untuk organisasi, dan sebagian juga untuk rekan yang lain. Ini gambaran saja dan perhitungannya sudah ada. Nah, kemudian ya ini simulasi pendapatan, nanti saya jelaskan, mohon izin nanti saya jelaskan di slide yang lebih khusus. Nah, ini marketing strategik. Mas, ini nanti yang akan dikerjakan oleh tim pengelola. Ini nanti fokus kita nanti di sini nih, teman-teman. Jadi kita akan bangun strukturnya dan kemudian bagaimana pembiayaannya dan bagaimana potensi revenue yang bisa kita peroleh dari kegiatan. Jadi nanti bicara tentang publikasi, kemudian distribusi, kemudian bagaimana digital marketing dilakukan, kemudian IT support-nya yang akan membantu untuk mendukung dan menjalankan strategi yang nanti akan dikerjakan oleh tim pengelola. Nah, ini nanti kita saya kira itu nanti di session tersendiri saja. Nah, ini skema biaya operasional kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Ega juga.
base-nya adalah pada penggunaan saja. Jadi kita nggak membayar ke Virtu, tapi kita akan bayar sesuai dengan penggunaan traffic dari bandwidth yang kita gunakan. Nanti akan direport basisnya dari laporan Microsoft Azure, dan kemudian dilaporkan kepada kita sesuai dengan bebannya, nanti kita akan bayar. Ini asumsi saja, asumsi apabila penggunaannya sekitar 125 MB, maka kita bayar 215. Ya kurang lebih sebagai asumsi saja. Nah kemudian milestone-nya nanti yang perlu kita lakukan adalah agreement dengan Virtu. Ya kita bikin KSO. Kenapa KSO? Karena nanti yang menjalankan bisnisnya kita, tapi support IT-nya nanti dari Virtu. Dan kemudian integration dan customization untuk sistemnya nanti akan terkoneksi dengan mereka punya server dan akan di-customize berbasis dengan yang kita inginkan. Misalnya logonya bagaimana, kemudian tampilannya seperti apa, kita bisa ada request dan nanti mereka yang akan customize. Nah setelah itu udah oke, kemudian kita rilis, ya baru kita rilis. Nah itu saya stop share dulu. Kemudian saya akan balik lagi ke pemaparan sebelumnya di rencana bisnis. Nah, ini tadi ternyata di sini cukup lama ya. Ya, no problem. Ada. Bagio, izin. Ya. Oke, sambil nunggu ini ya. Jadi pertama dari sisi feature manfaat ini luar biasa lah ya. Jadi ini memang harus seperti ini ya untuk bisa kita speed up dan menjangkau luas ya cakupan usaha maupun pemanfaatan bagi alumni ini yang solusi yang tepat memang. Nah, sekarang ini yang kita coba perlu ekstra keras nih, baik plan maupun action terutama, itu adalah bagaimana ini bisa terjadi gitu loh. Gimana ini bisa dengan mudah, dengan cepat, bisa kita laksanakan, jalankan gitu. Itu mungkin yang perlu porsi banyak untuk kita diskusikan, untuk kita jalankan ya. Nah, paralel tim pengelola, tim pengembang maupun macam-macam itu bekerja gitu. Nah, tugas kita ini kan sebenarnya itu bagaimana ini mempublikasikan, cepatkan supaya berbagai kalangan network kita alumni ini aware dan ngerti serta mereka lain gitu. Itu yang utama. Karena kalau nggak kita kelamaan nih, ya kan? Yeah. Dari ide sampai ini kan kita perlu percepat nih. Saya rasa itu Mas Bagio dan teman-teman ya. Dia perlu dapat porsi banyak untuk kita diskusikan gitu ya. Oke, saran saya gitu. Makasih Mas Roni, makasih. Mohon izin sebagai tindak lanjut dari saran dan masukan Mas Roni, ini adalah bagaimana kita akan jalankan ide-ide tadi. Yang pertama, kita nanti butuh struktur pengelola karena kita nggak mungkin menjalankannya sendiri, gitu ya. Kita nanti hanya sebagai ini kalau dalam struktur kita POC saja lah, ya kita POC saja. POD-nya nanti di pengelola nanti yang menjalankan. Nah nanti perlu ada struktur sederhana di awal tahun pertama itu seperti ini. Jadi pengalaman kita sebelumnya di beberapa koperasi yang sekarang sudah running well, termasuk koperasinya di Masekti, itu yang support IT-nya dari kita, dari Virtu Technology. Di Kemenq, Pak, Mas Reti. Ya. Bahkan sekarang lagi kan? udah cukup profesional lah. Nah, nanti untuk yang nanti kita akan perlu support di awal, pasti nanti ada butuh manajer, kemudian accounting and finance, kemudian business development, kemudian operational. Nanti ada satu tim leader yang akan membawahi kegiatan marketing, developer untuk digitalnya, kemudian legal dan operator. Ini nanti yang agak lengkap nanti seperti ini.
Tapi untuk di awal kita hanya butuh dua dulu, yaitu accounting and finance sama marketing. Jadi ada yang saya kasih bintang ini dengan yang kasih saya bendera. Jadi nanti di awal running hanya butuh dua ini. Jadi nanti ini adalah yang ada di back office, kemudian marketing nanti yang dia ada di frontliner yang akan mendesain dan mencari objek, bahan, materi dan sebagainya yang akan diupload di dalam sistem aplikasi. Sedangkan ini nanti akan backup di di accounting di belakang gitu. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, sedangkan kegiatannya seperti ini, pengembangan bisnisnya. Nah, kita nanti punya unit usaha ya, koperasi kafe. Alat bantunya adalah platform. Alat bantunya adalah platform. Nah, ini nanti kita akan kembangkan menjadi unit-unit bisnis. Jadi ini kan aplikasi ini kan hanya sekedar tadi yang kita diskusikan hanya alat saja untuk menghubungkan berbagai pihak yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, nanti untuk bisa kita punya misalnya mau kembangkan bisnis yang mampu men-generate income, kita bisa bikin social entrepreneur program. Nanti di situ bisa kita kembangkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang nanti secara mandiri kita harapkan dia bisa membiayai dirinya sendiri, tapi menjadi unit dari bisnis kita. Untuk kegiatan promosi aplikasi, termasuk dalam kegiatan eksekusi kegiatan itu ada di dalam platform, ya. Semuanya base-nya adalah online, ya, base-nya online, tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan kita hybrid. Jadi kita bisa jadi lakukan offline, kemudian kita tetap dampingi dengan kegiatan online. Jadi itu nanti pengembangan ke depan seperti itu. Nah, di sini nanti akan butuh unit tersendiri. Ketika kita butuh unit tersendiri, maka saya mengusulkan seperti yang dilakukan oleh UGM, ini menjadi entitas sendiri. Apakah nanti dalam bentuk PT atau dalam bentuk yang lain. Ya, kemudian kalau P2P eksklusif ini kita nggak perlu punya unit. Ini karena sudah tersedia di dalam platform. Ini tersedia di dalam platform yang nanti kita akan hubungkan antar berbagai pihak, koperasi karyawan, koperasi sektorial, komunitas gitu. Kita kerjasama, kita bikin MOU, kita hanya menyediakan fasilitas bagi mereka untuk melakukan marketing. Jadi kita tidak meminjamkan. Jadi sama sekali kita nggak meminjamkan uang. Ya, kita juga tidak akan melakukan collecting juga. Jadi mereka sendiri yang melakukan, tapi kita hanya menyediakan alat saja. Ya, untuk mereka bisa menemukan pembelinya, menemukan usernya, menemukan customernya ada di dalam platform kita. Nah, nanti kita bisa desain untuk untuk kita arahkan agar alumni kita, anggota yang sudah terdaftar di dalam platform kita ini terbantu. Mereka misalnya butuh pendanaan dan sebagainya yang mungkin di luar lembaga formal, nah disitulah mereka bisa dapatkan. Kemudian yang unit nanti mandiri itu online shop tadi yang harus dikelola sendiri. E-commerce juga sama, ini harus punya unit sendiri. Kemudian kita buka juga e-job career misalnya. Jadi ini beberapa yang bisa kita kembangkan. Nah, ini sudah terkait dengan budgeting tadi. Pertanyaan Mas Roni tadi, gimana ini kita bisa jalankan? Berdasarkan pengalaman, ini simulasi pendapatan saya kira nanti nggak perlu, karena kemarin sudah dibahas oleh Mas Ega. Ini yang penting ini untuk menjalankan. Kita dalam 3 bulan ke depan, kita untuk bisa running itu butuh 2 orang, ya. Pengelola operasional tadi marketing itu dengan bookkeeping, dengan accounting. Nah, kalau kemudian saya coba lihat kondisi ini, asumsinya begini, karena saya harus dampingi, sehingga untuk 3 bulan pertama ini saya akan kader orang dulu di Pekalongan, 3 bulan pertama. Saya akan kader di sini, saya akan dampingi sampai kemudian running. Nah, kalau nanti sudah running, kita developing-nya bisa base-nya nanti bisa kita bawa ke Unsur atau kemana saja itu nggak ada masalah, ya. Tapi untuk awal ini karena kondisi seperti ini sulit untuk melakukan mobilitas orang gitu, sehingga saya coba berikan inisiatif untuk base-nya
di Pekalongan dulu sementara ya. Nah, di sini itu biaya dengan 1,5 juta itu sudah cukup untuk 1 orang ya. 1 orang cukup. Nah, kita butuh 2 orang. Nah, 2 orang itu kita akan jalankan di bulan pertama itu cukup 1 orang saja. Di bulan pertama itu cukup 1 orang aja, yaitu bookkeeping nanti yang akan meng-create akun-akun yang nanti ada di dalam sistem kita, dan kemudian menyiapkan pembukuannya biar basic kita cukup kuat di reportingnya, di financial system kita sudah cukup kuat. Nah, kemudian bulan kedua ini kalau kita lihat di dalam tabel ini, bulan kedua baru kita akan aktifkan pengelola operasional yaitu marketingnya. Jadi nanti yang akan mulai berbisnis itu pada bulan kedua. Jadi kalau misalnya Agustus kita set up platformnya, kemudian bulan kedua baru kita akan mulai campaign, akan mulai soft launching, tapi kita belum launching dulu ya untuk mengenalkan dulu. Nah, ini sudah mulai bisa dilakukan. Baru kemudian bulan ketiga kalau kita lihat di sini budget kurang lebih 3 bulan awal untuk melakukan setting dan setup itu sekitar 11.100.000. Kita butuh kurang lebih dana sebesar itu. Nah, average rata-rata sekitar 4.200.000. Kita butuh sekitar 4.200.000 1 bulannya. Average-nya. Nah, sedangkan untuk pendapatan kalau kita lihat yang di atas ini, kalau kita bisa capai target-target minimal, baru hanya mampu kita bisa dapatkan income itu baru sekitar 4.175.000. Jadi di situ pasti nggak akan matching karena masih dalam masa inkubasi. Ya, nah inkubasi itu kita rencanakan 3 bulan. Itu kalau 3 bulan berjalan sesuai dengan rencana itu sudah cukup bagus karena pengalaman sebelumnya rata-rata sekitar 6 bulan sebetulnya. 6 bulan baru kita bisa agak sedikit settle karena bisnisnya sudah mulai jalan. Ya, sudah mulai jalan. Tapi kita coba target di 3 bulan, kita percepat gitu. Dan kemudian kita harapkan sudah bisa mengenerate income pada bulan ketiga secara ini bulan ketiga ini baru kita agak sedikit mulai bisa efektif gitu. Di bulan pertama, bulan kedua relatif kita nggak bisa berharap banyak untuk bisa mengenerate income gitu. Nah, kemudian dari kondisi seperti ini yang sebetulnya saya mau diskusikan ya dengan teman-teman gitu, masalah pendanaannya ya, masalah pendanaannya. Nah, kalau saya berasumsi begini, kalau kita ingin bersedia untuk menanggung bertanggung jawab terhadap organisasi ini, saya punya asumsi begini, di dalam kita bisa terbitkan simpanan jangka panjang terikat ya. Simpanan karena begini, di dalam struktur ekuitas koperasi itu yang diakui sekarang itu hanya 4 komponen saja. Jadi simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian hibah sama cadangan. Nah, dulu ada modal penyertaan, tapi modal penyertaan dengan ada PP nomor 33 itu dipisah, nggak boleh masuk menjadi ekuitas. Nah, itu masuknya ke liabilitas, masuk ke kewajiban, ya masuk ke kewajiban. Nah, masuk kewajiban, tapi di kewajiban itu dibagi 2 bisa. Ada simpanan sukarela yang sifatnya jangka pendek dan ada simpanan jangka panjang. Nah, kita bikin untuk kita sendiri dulu, ya untuk pengurus dulu, simpanan jangka panjang terikat. Artinya terikat itu apa? Tidak boleh diambil seperti modal penyertaan. Jadi dia karakternya seperti modal penyertaan sebelum ada PP 33. Jadi jangka panjang betul. Jadi sepanjang kita tidak mengundurkan diri sebagai anggota, dia terikat di situ, jangan diambil. Ya kita nggak ngambil gitu. Nah, berapa jumlahnya? Ya berapa jumlahnya? Kalau saya hitung, satu orang berarti jatuhnya sekitar 3 juta. Ya, 1 orang 3 juta. Nah, 3 juta itu teknisnya boleh diangsur setiap bulan, ya bisa diangsur setiap bulan, bisa diberikan langsung di buka. Itu masalah teknis.
tapi nanti ada komitmen bersama, untuk membiayai modal usaha kita di koperasi kita ini, biar terkumpul dana yang cukup, gitu. Nah, ini kalau kita sepakat akan ringan, akan terasa ringan. Ya, ringan itu relatif ya, dengan angka 500.000 per bulan itu mungkin sebagian ada yang itu menjadi beban. Nah, nanti kita tinggal kompromi aja. Ya, misalnya ini adanya nanti di bulan ketiga baru bisa setor, oke lah gitu ya. Mungkin kita akan gunakan dulu dananya. Jadi sifatnya inilah agak sedikit fleksibel gitu. Kita jangan sampai juga membebankan teman-teman kita. Tapi kalau kita punya komitmen dengan model seperti ini, maka kita bisa himpun sekitar 42 juta. Ya, kalau ada 14 nih, ada 14 yang terdaftar dan pengurus gitu. Nah, kalau kita punya komitmen selama 6 bulan ke depan kita store 500.000 untuk simpanan kita sendiri, ya, untuk simpanan kita sendiri, maka asumsi untuk lakukan setup awal ini berarti kita sudah safe, ya, udah aman. Nah, tinggal nanti produktivitasnya ya kita berarti kan punya tanggung jawab bareng-bareng gitu ya. Bagaimana caranya kita mensupport di aplikasi itu ya dengan kita punya jaringan gitu ya. Saya yakin kayak Mas Arsad jaringannya banyak gitu ya. Kemudian Mas Roni apalagi, Mas Ipung, Mas Sekti semuanya gitu. Nah, itu kita bisa optimalkan aplikasi itu. Ya, asumsinya kalau misalnya ini asumsinya ya, ini asumsinya. Kalau kita sudah mencapai angka 1.000 member, ya 1.000 member ini asumsi, 1.000 member dengan transaksi bulanan sekitar 100.000, ya ini kalau ada asumsi ini, ada asumsi satu rumah tangga dari anggota alumni kita misalnya menghabiskan untuk beli pulsa 100.000, beli token listrik 100.000, ini nggak mungkin nih ya 100.000 kan. Mas Arsad aja mungkin udah 500.000 per bulan gitu. Atau mungkin Mas Sekti aja mungkin di rumah sudah hampir 1 juta kali. Ini asumsi minimal gitu ya. Voucher misalnya 100.000 gitu ya, lain-lain gitu. Nah, ini kalau dengan asumsi yang sekarang ini berjalan di di sistem Virtu dengan harga jual tidak ada perubahan misalnya seperti ini, maka asumsi pendapatan 1 tahun itu ya setelah dikurangi dengan biaya pokok, HPP dan biaya admin itu ya masih ada sisa sekitar 257 juta. Nah, ini adalah best practice karena kebetulan di PP Polri juga saya support kayak ini gitu. Untuk anggota Polri gitu. Nah, di Jabotabek Jababeka juga pakai ini juga gitu. Nah, coba nanti tantangannya adalah ketika teman-teman alumni ini bersedia mau nggak menggunakan fasilitas kita sendiri, ini saja sih yang jadi tantangan kita, gitu. Nah, kemudian potensi pendapatan ke depan itu nanti di sini, ini teman-teman mungkin bisa lihat ya, di fee PPOP pasti itu. Kemudian yang sebetulnya besar itu di fee admin toko. Jadi kalau ada yang titip barang, misalnya dengan 2.500 perak saja, gitu ya. Kalau nanti tergantung lotnya ya. Kalau lotnya semakin banyak yang titip dan sebagainya, maka di situ fee kita akan makin besar. Kemudian tadi P2P tadi kita menghubungkan misalnya Kopkun misalnya dengan anggota kita yang butuh dana misalnya. Kita ambil cas misalnya 25.000. Jadi ada yang pinjam 2 juta ya cuma 25.000 gitu ya. Berapapun kita ambil cas average sama gitu misalnya. Kemudian fee event organizer. Nah, ini kita bisa bikin beberapa event untuk pelatihan yang kemudian menggunakan media platform kita untuk melakukan marketingnya, kemudian juga menjadi intermediary place-nya juga dari situ. Nah, itu cukup membayar 500.000. Nah, kalau kita sendiri buat event, kayak Mas Roni kan sebulan bisa 4 kali gitu, 1 orang itu, belum Mas Dodok misalnya. Nah, kalau kita menggunakan fasilitas yang kita punya itu
dan kemudian koperasi kita dapat fee setiap event 500.000, tergantung berapa banyak kita bisa jalankan gitu. Nah, itu bisa base-nya adalah fix, bisa juga nanti variabel itu saya kira bisa diatur. Nah, ini nanti ini yang akan semakin besar, tentunya potensi dari income kita akan menjadi besar. Nah, kita ini baru di awal-awal saja ya, belum. Nah, nanti akan dipengaruhi oleh volume ini, akan dipengaruhi oleh volume. Ini harga bisa kita sesuaikan. Nah, ini saya kira begitu. Jadi maksud kita pada sore hari ini adalah ingin mendapatkan masukan. Pertama dengan isu ini, apakah kira-kira bersedia apa enggak? Kalau misalnya pengurus ini kita beriur gitu ya, iur ini nggak hilang karena itu simpanan kita sebetulnya. Kalau nanti di angka target 1 tahun dapat 1.000 saja efektif, kan udah ketutup sebetulnya ya. Ini persoalan bisnis ya, terkadang kita menghadapi risiko tetap ada gitu, tapi potensi bisnisnya juga ada. Nah, ini isu pertama ini yang ingin saya dapat masukan. Kemudian isu yang kedua adalah tadi kegiatan operasional awal ya, karena kondisi begini kita nggak mungkin wirawiri ke Purwokerto atau ke Jakarta, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan saya masih banyak di Pekalongan. Saya akan dampingi pengelolanya. Nah, nanti kalau sudah mereka settle, sudah sangat familiar, kita replikasi saja. Rencana kan mau ditempatkan di lab Unsut ya, di lab Unsut. Nah, ini sudah ada trainernya nanti. Kemudian bisa dampingin gitu. Nah, lebih cepat. Tapi kalau dari awal ini agak sulit ya kita dengan kondisi seperti ini. Nah, itu aja sih isunya. Jadi isu yang pertama terkait dengan simpanan terikat kita nanti untuk modal. Kemudian yang kedua kegiatan yang kita akan mulai rencananya bulan Agustus. Jadi kata Mas Rani, biar jalan gimana? Yuk kita jalankan. Jadi kita sudah punya legalitas, Kemudian kita tinggal buka rekening. Nih Mas Dodo dan teman-teman bendahara, kita segera upayakan untuk bisa buka rekening. Kalau bisa di minggu depan, sehingga nanti di 1 Agustus kita running, kita sudah punya rekening. Saya kira itu 3 isu utama, rekening, kemudian simpanan berjangka terikat kita, dan kemudian yang ketiga masalah lokus awal ini. Demikian saya kira dari saya. Monggo Mas Dodo, ini ada ketua. Ya, mohon izin tadi Mas Dodo lagi sholat, kita mulai duluan. Biar waktunya ini, karena jam 5 saya juga ada kegiatan rutin hari Jumat. Jadi mohon maaf. Saya serahkan ke Mas Dodo. Monggo Mas. Nggih, matur suwun sangat nggih Mas Bagio. Waduh, luar biasa nih ya. Semua udah lengkap nih sebenarnya. Pengen cepat bergerak seperti apa yang disampaikan oleh Mas Zaroni, dan tadi juga sudah lengkap orangnya juga kalau nggak salah Mas Bagio sudah siapkan. Dan mungkin dari saya aspek GCG-nya saja secepatnya saya akan upayakan agar ada rapat anggota supaya keputusan ini menjadi keputusan kolektif, keputusan koperasi yang sah, bahwa kita bergerak per misalnya tanggal 5 Agustus gitu ya, kita bergerak gitu. Kan sebetulnya saya waktu itu sampaikan bahwa kalau bisa kita itu sudah meeting untuk rapat anggota itu sesuai dengan WhatsApp saya itu ya di awal bulan Agustus ini. Kalau nggak salah saya propose waktu itu hari Sabtu pertama bulan Agustus ya. Tanggal berapa kemarin ya saya buat tanggal ya? Sorry nih. Oke, hari oh ternyata tanggal 31 Juli ya. Minggu depan 31 Juli. Hari Sabtu ya. Sabtu. Piye Mas Zaroni? Raiso ya? Lagi camping apa Mas? Lagi ini goes itu ke gunung itu kayaknya.
Nah, jadi Mas kalau Arwin, monggo. jadi kalau misalnya kita bisa rapat anggota dan memberikan kewenangan kepada pengurus untuk memutuskan sesuatu atas nama anggota semuanya, sorry nih, saya mekanisme kooperasi masih awam nih, Mas Bagio, tolong dikoreksi nih. Jadi karena waktu Mas Bagio tinggal 8 menit lagi nih. Nah, jadi dengan keputusan tanggal 31 Juli itu memberikan kewenangan kepada ketua, kepada pengurus untuk melaksanakan berbagai inisiatif. Ya sudah, kalau sudah ada keputusannya kita jalan tuh. Tanggal 5 Agustus semua sudah bisa jalan itu saya kira. Gimana yang lain, teman-teman? Gimana yang lain, teman-teman? Ada input? Iya, makasih Mas Dodo. Kalau saya lihat kan tadi yang paling urgent itu kan tadi kita yang pertama, kalau dari paparan Mas Bagio kan dua hal ya. Kita mengumpulkan dana untuk investasi awal yang nantinya akan disuap sebagai apa tadi Mas istilahnya simpanan jangka panjang terikat. Dan yang kedua kan tentang apa namanya tadi, ya yang kedua tadi kan tentang bisnisnya ya. Tapi kan yang paling urgent kalau menurut saya tadi persetujuan kita untuk mengumpulkan dana. Nah kalau menurut saya mungkin kalau tadi dari simulasi Mas Bagio kan kita cuma perlu mengumpulkan 14 orang yang itu adalah pengurus beserta kelengkapannya kan ya, pengurus, pengawas dan sebagainya. 14 nama-nama itu kan pengurus. Jadi kalau menurut saya itu aja dulu Mas, dibandingkan dengan rapat anggota yang mungkin perlu effort yang lebih gitu loh. Dan mengumpulkan 14 orang itu juga lihat dari pengalaman kan juga sepertinya nggak mudah gitu. Kita ngumpulin beberapa orang aja yang datang kan ini aja gitu. Jadi kita mungkin 14 orang itu pengurus, jadi rapatnya judulnya rapat pengurus saja dulu. Nanti kita paparan lagi dengan yang tadi Mas Bagio sampaikan, tapi langsung fokus bahwa kita perlu uang segini, dikumpulkan tadi mekanisme seperti ini, mau langsung di depan atau mau dicicil silahkan. Kemudian nanti uang ini akan digunakan untuk ini. Udah, kalau menurut saya itu aja sih. Itu aja, terima kasih Mas. Ya, makasih Mas Sekti. Ya, yang lain gimana? Mas Arsad, Mas Puji, Mas Mulkan? Izin masuk. Ya, siap. Satu lagi. Prinsipnya saya setuju dengan yang tadi disampaikan Mas Bagio. Ya, silakan Pak Kiai. Dari NU nih. Ini dari NU nih. Wah, saya kemarin ayah sahabat saya meninggal itu di Pekajangan, Pak Mas Bagio. Ya. Ya. Nggih, monggo Mas Arsad. Ya, saya prinsipnya setuju saja. Jadi memang 14 orang itu saya pikir udah cukup modal awal ya. Tadi dicoba dikalkulasi Kang Bagio 3 bulan apa 6 bulan ya Kang? 6 bulan ya? 6 bulan. Ya. Jadi nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani kata orang Jawa begitu. Baru dengar tuh Mas Arsad, baru dengar saya. Baru dengar Mas, saya ulang nih Mas ya. Ya. Saya orang Sumatera tapi belajar filosofi Jawa. Ya. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Jadi orang berusaha itu kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Kalau kita niatkan ini membangun sebuah karya yang akan membangun kemanfaatan yang luas, siapa tahu ini tiket kita ke surga gitu. Amin. 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 Akhirnya saya manut setuju. Oh yes, mantap. Ya. Terus ada lagi yang lain, Mas Arsad? Kita mulai dari 14 orang itu dulu, saya pikir tidak terlalu sulit mengkoordinir 14 orang ya. Iya. Ya. Kita aja bila perlu kita buat. Sebetulnya ditutup Mas Arsad udah bisa itu sih, ditutup Mas Arsad sendiri udah bisa. Wah, kalau itu fitnah yang terlalu berpikir positif, Kang. Itu nanti Mas Puji tersinggung saya melakukan itu. Saya menghormati capaian Mas Puji yang luar biasa di pandemi ini. Beliau orang yang panen di masa sulit kenegaraan ya, beliau panen. Oh ya. Oke, thank you. Setuju Kang. Ya, makasih. Mas Mulkan, Mas Puji, monggo. Sebentar, Lid. Mas Dudu, izin. Dengar ya suara saya ya. Ya. Baik.
ide awal 14 setuju, tapi kita juga buka yang lain. Sekiranya ada teman yang tidak terlibat dalam 14 itu dan dia mau partisipasi, nggak ada salahnya kan, gitu ya. Jadi supaya nggak eksklusif gitu kesannya, meskipun ini niatnya baik untuk memudahkan koordinasi gitu ya. Nah, kemarin nggak semua teman terlibat dalam pendirian gitu ya. Nah, tapi kalau ingin terlibat dalam sharing modal awal yang terikat ini, kalau kita buka gimana? Diberi kesempatan juga mereka gitu ya. Iya. Gitu ya. Saya kira nggak apa-apa, itu bagus kok itu. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, ya, bagus itu. Terutama saya kemarin nggak terlibat ya. Jadi saya siap support itu. Siap, Mas Zaroni. Ya, suwun tangan nggih, Mas. Ya. Ya. Kalau gitu izin masuk lagi, Kang. Kang Widodo izin masuk. Ya, monggo silakan. Jadi gini, kalau kemudian saya sepakat dengan Mas Zaroni, kalau kita membuka peluang teman-teman yang mau masuk ya untuk mensupport ini lebih banyak lebih baik. Tetapi sebagai sebuah antisipasi, Kak. Jadi ada semacam prospektus kecil ya yang harus kita buat sehingga setiap yang masuk memiliki pemahaman yang utuh terhadap hal ini, agar tidak kemudian nanti terjadi hal-hal yang bersifat konflik-konflik yang sulit dijelaskan. Itu yang saya sarankan begitu, supaya nanti jadi semacam ibaratnya ini kita berencana begini ya, prospektus yang menegaskan ini sebagai trial yang kita yakini akan kan ada itunya, Kang. Karena ada saya yakin akan dua kelompok yang nanti akan muncul di sini secara persepsi. Pertama, memahami ini sebagai sebuah perjuangan awal yang gagal pun tidak masalah karena ini untuk sebuah kemaslahatan ada. Tapi kelompok yang kedua bisa jadi kemudian berpikir ini sebuah investasi masa depan yang punya return berapa. Pada posisi manapun orang yang ada nanti bergabung harus kita hormati. Maka perlu ada satu semacam rule of game sehingga nanti semua yang masuk ini memiliki kesamaan persepsi. Jadi semakin baik, prinsipnya saya setuju Kang Zaroni, semakin banyak yang bergabung semakin baik. Tetapi pastikan semua orang yang bergabung memahami rule of game. Oke, Kang, terima kasih. Ya, baik. Memang betul dan memang harus segera nanti slide-nya Mas Bagio, mohon izin Mas Bagio nanti di-share. Kemudian juga khusus untuk 2 slide itu, slide tentang prospektus dan juga slide tentang urunan tadi, kita harus jelaskan betul-betul karena di situ akan muncul berbagai persepsi ya, yang mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan jernih gitu. Ya, dan tentu kita harus hormati, ada yang pengen prospek keuntungan kan sah-sah saja, namanya juga koperasi kan, namanya juga bisnis ini kan. Iya. Monggo Mas Puji mau ngomong apa nih? Mau nyumbang kaos apa gimana? Makasih Mas Dodo dan kawan-kawan semuanya. Paparan keren ya dari Mas Bagio. Saya pengen nanya sederhana sekali. Mohon maaf kalau nanti pertanyaan saya ini pertanyaan yang tidak berbobot gitu ya. Secara prinsip saya pribadi meyakini karena teman-teman di sini senior-senior di sini saja meyakini ide dan gagasan ini pasti berhasil, maka wajib hukumnya bagi saya untuk ikut meyakini keyakinan teman-teman. Tapi gini Mas Bagio, ada enggak koperasi sejenis yang menggunakan model bisnis seperti ini di alumnus kampus lain mungkin sebagai benchmarking kita, Mas Bagio, yang kemudian mereka berhasil gitu. Karena kalau saya lihat saya sendiri ya bayar pulsa, kemudian bayar listrik, itu sudah pakai mobile banking gitu Mas Bagio. Gitu. Itu saja sih yang pengen saya tanyakan. Secara keseluruhan saya mengikuti titah dan keyakinan dari teman-teman senior di sini. Terima kasih. Ini pertanyaannya Mas Budi melantang banget sini.
menantang dan menarik gitu maksudnya. Jadi kalau Mas Puji, saya memang nggak punya data ya, saya nggak punya data yang lengkap gitu, apakah keluarga alumni berbagai perguruan tinggi itu memiliki sebuah platform seperti ini atau tidak. Karena kalau yang platform ini sendiri memang masih terbatas digunakan. Jadi kalau di alumni, lingkungan alumni kita ini yang baru pertama kali gitu. Tapi kalau digunakan di kementerian sudah gitu ya. Di Kemenq sudah dipakai gitu. Di Jababeka sudah dipakai gitu. Dan ya sampai sekarang masih running gitu, masih bisa dilihat gitu. Nah, koperasi Jababeka. Kemarin kan sampai 18 miliar, ya itu baru belum ada 2 tahun itu. Ya, omsetnya sudah lumayan gitu. Nah, terus yang koperasi Gojek. Nah, koperasi Gojek pakai ini juga. Kebetulan saya jadi pengawasnya, jadi mendevelop dari awal. Ya, anggotanya kemarin diceritakan Mas Ega sekitar 21.000. Itu yang aktif. Kalau yang tidak aktif ya sampai ya 200-an ya, lebih ya 300 400 yang Gojek. Nah, saya kira itu sudah cukup untuk lesson learn kita, untuk proses belajar. Cuma tadi pertanyaan Mas Puji, kita kan udah punya habit ya untuk pembayaran, apakah listrik, pulsa dan sebagainya, yang biasa kita gunakan misalnya Mandiri, kita pakai Mandiri, yang BRI mungkin BRI gitu ya. Ini menjadi tantangan Mas Puji. Ketika kita bicara di Mas Arsad menyampaikan dulu di awal, ketika kita berkooperasi, kita berani punya komitmen nggak gitu. Kan yang kita keluarkan sebetulnya uangnya sama kan, cuma nanti salurannya berbeda. Bersedia nggak kita gitu? Ya, katakanlah kita udah biasa ngeluarkan untuk beli pulsa 200.000 misalnya. Yang biasanya kita beli pakai pakai Mandiri misalnya atau BRI misalnya, kita ubah, kita mainnya adalah budgeting plan monthly, bulanan. Berani nggak misalnya setiap bulan saya saving dulu di simpanan sukarela saya cadangkan untuk kebutuhan pembayaran saya. Misalnya, ini contoh misalnya saya bayar untuk kuota Telkomsel misalnya 300.000 misalnya. Kemudian saya bayar listrik misalnya 400.000 misalnya. Nah, total misalnya 2 juta. Berani nggak saya saving ke sukarela saya, simpanan sukarela saya di kafe gitu ya, tiap bulan untuk pembayaran itu yang nanti dilakukan oleh platform kita yang akan melakukan gitu. Nah, ini mengubah pola ini memang Mas Puji sampaikan benar Mas. Jadi kita tidak mudah kita hadapi. Nah, kalau kita sendiri dari pengurus bisa lakukan itu, yang melakukan switching cara pembayaran, kemudian kita ubah ke dalam platform kita, kemudian kita ikuti juga dengan nanti anggota kita yang lain, alumni misalnya, yaitu akan menjadi sumber daya yang luar biasa ke depan. Kata Mas Arsad, ya itu juga harus lewat proses edukasi literasi gitu. Nah, cuma nanti literasi dan edukasinya itu kita lakukan lewat platform juga memang. Kita nggak bisa seperti dulu harus kumpul, ketemukan, kemudian kita ajari, itu nggak bisa gitu lagi. Ya paling pakai video singkat durasi 1 menit, 2 menit, misalnya tentang manfaat berkooperasi, misalnya. Nanti tugasnya Mas Arsad yang buat kata-katanya indah gitu kan. 1 menit, 2 menit gitu. Ya, masuk ke situ jalan gitu ya, running, jadi running text apa gitu. Nanti lama-lama, oh iya ya, kalau kita pakai ini kita sebetulnya sedang nabung, sedang mensejahterakan yang lain juga dan seterusnya. Nah, itu nanti kesadaran akan muncul gitu. Nah, apalagi nanti kalau sudah mulai ke pembayaran, ke pembelian. Nah, ini mungkin lain waktu kita bahas. Tapi tantangan Mas Puji, jadi kita nggak bisa jamin juga orang akan langsung mengubah pola transaksinya ke dalam platform kita gitu. Ya, tapi itu effort kita yang kita mau lakukan. Justru itu tugas kita, campaign kita, kampanye kita, kemudian promosi kita dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi triggernya nanti di situ. Challenge-nya nanti di situ. Ya, Mas, makasih Mas Puji. Ya, dan itu bagus banget Mas Puji, dan akan menjadi gerakan kita semua
ya pengurus, anggota untuk sama-sama kita pakai aplikasi ini dan juga mengajak saudara-saudara alumni yang lain untuk memanfaatkannya karena potensinya kan besar ya. Dari kecil-kecil itu akan muncul sesuatu. Yang penting mulai dulu sih. Bagaimana nanti mudah-mudahan bisa mengubah habit. Karena habit itu nggak bisa diubah cepat ya. Harus dengan hal-hal kecil, rutin gitu ya. Kira-kira gitu. Atomic behavior lah, Mas Puji. Ya. Gimana teman-teman? Ada lagi? Saya kira kita setuju ya. Mungkin nanti prosesnya mungkin ada yang sekaligus 3 juta, ada yang dicicil 500.000, mungkin ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, nggak apa-apa juga ya Mas Bagio ya, betul ya? Nah, nggak apa-apa juga gitu. Pokoknya seringan-ringannya lah, semudah-mudahnya lah gitu, supaya bisa berjalan ini. Oke, ada lagi Mas Mulkan mungkin? Cukup. Mas Mulkan ini yang baru nikah kemarin ya? Oh iya, selamat Mas Vulkan sudah sah. Ya, terima kasih. Ya, ketawanya beda lah. Ketawanya beda lah sudah. Iya, Mas Arsat itu yang ketawanya beda juga. Ternyata virus Mas Vulkan tidak mampu mempengaruhi saya untuk menikah. Belum. Padahal saya sengaja nggak ngabarin Pak Arsat loh, Pak. Mungkin ada lagi Mas Bagio. Mas Bagio juga udah mau meeting lagi soalnya nih jam 17.10. Mas Sekti, Mas Puji, Mas Mulkan, Mas Arsat, ada lagi? Sehingga nanti saya buat ikhtisarnya dalam surat. Terakhir, Kang. Ya, nggih monggo. Sekaligus menjawab pertanyaan menggelitik Om Puji. Ya. Di koperasi itu saya menemukan satu kalimat yang kontemplatif, yaitu apa yang disebut dengan transaksi subjektif. Jadi transaksi subjektif itu adalah sebuah transaksi yang didasarkan pada rasa kepemilikan. Nah, jadi kalau jadi memang yang kita bangun di koperasi ini adalah transaksi subjektif itu. Sebuah transaksi yang didasari oleh kepemilikan, tetapi objek yang ditransaksikan itu memiliki rasionalitas untuk dikonsumsi. Maka saya berharap kalimat ini menjadi inspirasi kita untuk pengayaan ini, stimulan gagasan untuk mengkampanyekan tadi yang 1 menit yang dibilang Kang Bagio tadi. Jadi semua arahnya ke transaksi subjektif, tapi kita mengayakan detail-detailnya, nanti kita buat meme-meme atau apapun dalam rangka membangun transaksi subjektif yang terus tumbuh itu. Itu aja untuk memantik aja Kang, sebagai terakhir aja. Oke. Terima kasih. Matur suwun sangat nggih Mas Bagio atas waktu dan presentasinya. Dan itu materinya sudah pernah di-share atau akan di-share ya Mas ya? Ya, belum. Nanti saya share. Belum ya? Nggih. PDF aja Mas, itu biar gampang gitu ya. Ya, terima kasih semuanya. Matur suwun. Ya, sehat selalu, jaga prokes ya. Terima kasih. Dan kita ketemu lagi nanti. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Mas Puji, Mas Arsat, Mas Sakti. Sehat terus, sehat. Sehat semua ya. Amin. Izin saya Cliff. Ya.